Halo Punia, Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu sebentar ini share screen-nya Bu Tina. Kenapa? Nggak Iya, iya, apa-apa ya? benar benar benar. Benar benar benar. Nggak apa-apa. Benar, saya screen Mohon saya, izin saya Bu. full. Iya, benar Iya, benar. iya. Nah, Saya stop sharing dulu. Oke, thank you ya udah ngingetin. terima kasih Bu. Ya, Iya. monggo Bu Win, Iya. langsung saja dimulai. Iya. Halo Punia, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Win. Ada apa ini? Terus bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi hanya ada sedikit masalah sih Bu. Bagaimana kabarnya Bu Win Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Ada yang bisa saya bantu Punia? Gini Bu, jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya saat ini sedang santai, sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Bunia harapkan dari percakapan kita nanti ya? Ya Bu, jadi saya kan punya dikit unek-unek ya Bu ya. Nantinya setelah saya bercerita dengan Bu Win, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin nanti setelah cerita dengan Bu Win, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk solusi dari permasalahan saya Bu. Ya, ya, ya. Kalau saya boleh tahu, memangnya Bunia punya unek-unek apa ya hari ini? Jadi gini Bu, di kelas saya ada salah satu siswa saya, apabila pelajaran bahasa Indonesia, dia itu tidak bersemangat belajar Bu. Bahkan tugas-tugasnya itu pun jarang dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya sedikit pusing Bu, padahal kalau pelajaran lain dia tidak seperti itu Bu. Baik. Bunia tadi kan bilang punya unek-unek, ada satu siswa yang kurang bersemangat saat pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia. Iya Bahkan betul. tugas pun jarang dikerjakan ya Bu ya. Iya betul. Apakah Bunia sudah menelusuri penyebab dari masalah anak tersebut? Sudah Bu, kemarin saya juga sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan yang Bunia lakukan, mengapa anak ini tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Ibu? Jadi Bu, setelah saya bertanya, kemudian saya mengamati, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang. Jadi membuat dia malas membaca dan dia juga malas mengikuti pembelajaran. Itu hasil pengamatan saya, Bu. Nah, jika seperti itu, kondisi ideal yang Bunia harapkan untuk siswa tersebut kira-kira apa, Ibu? Ya, tentunya saya mengharap siswa tersebut menjadi aktif, Bu. Seperti teman-temannya yang lain, juga seperti di pelajaran-pelajaran lain juga, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bunia lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut agar, bisa menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang Bunia berikan? Iya, Bu, setelah saya merefleksi sepertinya, saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga ada anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, hal yang akan saya lakukan, Bu, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian melakukan ice breaking,
dan membuat media pembelajaran yang menarik agar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu, Bu, yang ingin saya lakukan. Baiklah Bu Nia, mungkin adakah metode yang pernah berhasil Bu Nia lakukan di kelas sebelum ini? Saya ingat-ingat dulu ya, Bu. Iya, sepertinya ada, Bu. Ya, saya pernah melakukan ice breaking. Kemudian, ice breaking-nya itu pesan berantai, Bu. Dengan pesan berantai, jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan yang dibacakannya secara berantai. Dan secara otomatis siswa tersebut tetap dapat membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game, Bu, sehingga anak itu tetap bersemangat. Wah, luar biasa Bu Nia. Jika dikasih rating 1 sampai 10, menurut Bu Nia, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa ya Bu ya? Kalau saya beri rating kira-kira 8 sampai 9, Bu. Nah, baik. Selanjutnya, rencana apa saja yang akan Bu Nia lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ya Bu ya? Jadi, Bu, yang ingin saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking, Bu, yang sangat menarik tentunya. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan itu, Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Nah, baik Bu Nia. Rencana yang akan disusun, kira-kira Bu Nia, siapa yang dapat membantunya ya agar rencana ini dapat terlaksana? Tentunya ya, Bu, ya, yang dapat membantu saya untuk melaksanakan rencana ini, yang utamanya pasti kepala sekolah ya, Bu, beserta rekan sejawat, dan saya akan berencana juga mengkomunikasikan kepada orang tua juga, Bu. Orang tua atau wali siswa, gitu, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Nia butuhkan untuk melakukan semuanya ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Rencana ini akan segera saya terapkan. Mungkin hanya saja pencapaiannya saja ya, Bu, ya, yang membutuhkan waktu lama karena nggak ada yang instan ya, Bu, ya. Ya, ya, ya. Betul, betul. Apa yang Bu Nia katakan memang betul. Kemudian, kapan Bu Nia bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu. Ini akan segera saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar juga. Mereka, eee mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pendidikan, pembelajaran sesuai yang diinginkan, baik bagi siswa maupun bagi saya sendiri sebagai pendidik, Bu. Kemudian nih Bu Nia, pasti pelaksanaan rencana ini harus punya komitmen ya Bu ya. Iya. Komitmen seperti apa yang akan Bu Nia lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan apa yang Bu Nia harapkan? Iya, Bu, jadi komitmen saya akan konsisten, Bu, konsisten secara terus-menerus untuk belajar dan mengupdate segala informasi, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua wali, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di luar maupun di dalam sekolah. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi saya juga, Bu, sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan, pembelajaran di kelas saya dengan berbagai metode dan model pembelajaran yang menarik, sehingga saya di kelas itu selalu dirindukan oleh siswa-siswa saya, Bu.
Baik Bu Nia. Adakah dukungan dari pihak lain yang mungkin Bu Nia butuhkan? Ya, untuk dukungan, sarana prasarana, dan moral sudah saya dapatkan, Bu, dari sekolah. Kemudian dari kepala sekolah juga, dari rekan sejawat, kan tetapi mungkin dari internalnya saya sendiri, Bu. Nah, ini tantangan saya juga ini, untuk terus berusaha konsisten, dalam menjalankan pembelajaran ini, Bu, rencana ini. Baik Bu Nia, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi kita sebentar berbincang-bincang? Mungkin ada yang Ibu Nia rasakan? Insya Allah, lega sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu. Mungkin apakah ada hal yang lain yang ingin Bu Nia sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak loh Bu, telah meluangkan waktunya ya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi tadi. Eee, Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Nia. Semoga setelah hari ini kita tetap bisa berbagi, tetap bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan bisa membantu satu sama lain agar apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, mungkin ada ganjalan hati, dapat merasa lega ya Bu ya, mendapatkan gambaran, mendapatkan Iya Bu. solusi, langkah ke depan yang akan kita lakukan. Sampai jumpa Bu Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win, maaf tadi suaranya bocor dah ya? Nah, saya teriak-teriak Bu. Enggak, saya Enggak. hanya dengar suaranya Bu Nia tok. Oh ya udah, soalnya saya teriak-teriak takutnya nanti di rekaman ada suara anak saya. Nggih, terima kasih Bu. Langsung saja Iya, ya ini ya. nggih. Baik. Ibu Win sama Ibu Nia nanti setelah praktik mengisi refleksi ya. Lalu kalau bisa Ibu Win dengan Bu Nia saling memberi umpan balik nih gimana tadi presentnya, gimana tadi mendengar aktifnya. Langsung dinarasikan aja ya. Saling Iya, Bu. berbincang gimana tadi ya, silahkan. Terima kasih Bu Nia. Tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Ini kita melaksanakan refleksi diri. Tadi yang pertama refleksi diri saya. Yang sudah berjalan baik selama percakapan itu saya merasa percakapan tadi berjalan dengan lancar, dengan baik, coaching juga terbuka, mau berbagi pengalaman serta pemikiran, dan saya juga merasa mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian refleksi yang kedua masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan saat percakapan adalah saya harus belajar lagi untuk melatih komunikasi.
Selain itu juga membuat pertanyaan yang lebih berbobot atau yang lebih tajam yang akan diberikan kepada coach dengan pertanyaan yang bisa meningkatkan coach untuk lebih berpikir kritis. Selain itu juga lebih fokus lagi untuk dapat menjadi pendengar yang aktif dan bisa memberikan juga mendengarkan umpan balik dari coach. Untuk yang ketiga, yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh ya Bu ya, saat melakukan coaching dan saat melakukan coaching, saya tetap yang pertama meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan, kemudian saya juga harus menenangkan pikiran saya agar saya bisa fokus dengan apa yang saya lakukan. Setelah itu saya juga akan berusaha memikirkan hal-hal yang terbaik, juga berusaha tidak menghakimi dan berusaha bersikap terbuka terhadap apa yang telah disampaikan oleh coach. Selanjutnya yang penting saya bisa menangkap kata kunci agar bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan tajam kepada coach. Kemudian refleksi diri yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Untuk yang memperbaiki dan meningkatkannya, mencoba meningkatkan komunikasi, terus meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan tajam supaya dapat mendorong coach dapat berpikir kritis. Selain itu saya juga harus lebih bisa fokus lagi untuk dapat mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya dalam meningkatkan kinerja saya, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Win, untuk umpan balik saya ya Bu ya, Iya. sebagai coach tadi ya, Bu Win sudah menerapkan alur Tirta, jadi tujuannya tadi sudah jelas, saya pengen mendapat solusi ya Bu ya. Terus kemudian identifikasi, tadi Ibu juga sudah mengidentifikasi penyebab masalah dan mengajukan pertanyaan tadi. Kemudian untuk rencana aksi ya Bu ya, rencana aksinya juga sudah terlihat Ibu tadi memberikan pertanyaan kepada saya, sudah terlihat rencana aksinya. Kemudian, yang terakhir itu jenengan juga sudah menanyakan komitmen saya tadi ya Bu ya. Terus juga sudah mendengar aktif, sudah menemukan kata-kata kunci, sudah hadir secara penuh dalam sesi coaching ini, dan pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah berbobot juga memberdayakan coach. Jadi jenengan juga sudah bisa menggali potensi saya. Dulunya saya pernah usaha-usaha yang pernah saya lakukan, seperti itu Bu. Dan alhamdulillah lewat coaching ini saya juga merasa lega, merasa udah unek-uneknya, kalau bebannya di sini kan biasanya masih itu ya Bu ya, kalau udah diceritakan kan nanti udah lega, seperti itu. Demikian Bu Win, terima kasih. Iya, Terus sama-sama Bu Nia. Ya, sama-sama Bu. Nah, untuk refleksi saya sendiri, yang sudah berjalan baik, alhamdulillah tadi Bu Win sudah bercerita, dengan leluasa dan terbuka kepada saya ya Bu ya. Terus kemudian tadi, potensi-potensi jenengan juga sudah tergali, sudah menggali potensi coach juga, terus mengarahkan untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah, dan juga tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah, dijawab dengan baik, dengan terbuka oleh coach, serta, menurut jenengan saya tadi bisa mendengar aktif nggak ya Bu ya? Bisa Bu Nia. Ya, sesuai prinsip coaching tadi ya. Terus kemudian yang masih perlu saya tingkatkan juga tadi Bu, keterampilan saya
mengajukan pertanyaan tadi, berbobot tadi, tentunya itu masih harus saya latih ya, Bu, ya. Terus, menjadi pendengar yang aktif juga itu perlu saya tingkatkan juga kompetensi tersebut. Kemudian, yang saya lakukan tadi untuk tetap present sebelum dan saat coaching tadi, memberikan perhatian penuh kepada coachee tadi dan membuat coachee merasa rileks untuk berbicara, kemudian mencatat poin dalam percakapan, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coachee. Kemudian, yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan tentunya keterampilan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachee tadi. Saya juga harus memperbanyak latihan untuk mencatat setiap kata kunci dari percakapan yang disampaikan coachee, kemudian terus berlatih untuk memperbanyak praktek percakapan coaching dengan alur Tirta ini. Jadi, jangan sampai ada fase yang terlewatkan seperti itu. Monggo Bu Win, umpan balik untuk saya tadi sebagai coaching-nya. Ya, Ya. terima kasih Bu Nia untuk umpan balik dari diri saya dengan pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Yang pertama yang saya rasakan, saya senang Bu, lega, gembira bisa melakukan coaching dengan coach. Ya, saya merasa bisa membantu untuk dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus selalu belajar dan meningkatkan kompetensi diri untuk dapat menjadi lebih baik lagi, seperti itu Ibu. Itu umpan balik dari diri saya. Terima kasih Bu Win. Sama-sama Bu Nia. Sudah masuk semua ke main room. Dua kelompok ini yang balik ya, jadi ada total ada 3 kelompok. Kelompok yang lainnya masih menyelesaikan, enggak apa-apa sambil kita tunggu. Saya sudah panggil ya. Nah, karena ini waktunya memang kita hanya 2 JP gitu ya Bapak Ibu. Tadi saya mengemati di masing-masing